الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Tafsir Sa'di. Pada malam hari ini, malam Selasa, insyaallah pada malam ke-12 bulan Jumada Al-Ula 1444 Hijriah, kita memasuki sesi kedua, bagian kedua silsilah muhadharah yang bertemakan fawaid atau faidah manhajiyah dari sautiyah atau dari fatwa dan keputusan-keputusan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Kita semalam telah menyebutkan sejumlah sebab yang mendorong adanya kajian bertemakan yang telah diumumkan ini. Kenapa sautiyah atau audio Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala penting untuk terus disosialisasikan, dibacakan dan dijelaskan kepada salafiyin Indonesia. Telah disebutkan dalam kajian sebelumnya bahwa telah beredar berbagai syubhat sebagai upaya untuk menghalangi salafiyin dari bimbingan ulamanya, atau menghalangi bimbingan ulama untuk sampai kepada salafiyin sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Di samping terus diucapkannya berbagai syubhat, upaya untuk menciptakan keraguan-raguan dan syak atau raib terhadap validitas fatwa dan keputusan atau nasihat-nasihat ulama tersebut, juga diiringi dengan adanya tindakan-tindakan, penyikapan-penyikapan sebagai bentuk intimidasi terhadap saudara-saudara kita yang bersyukur, senang telah datang bimbingan ulama yang ditunggu-tunggu, ikut menyebarkan dengan rasa syukur audio tersebut atau transkripnya dan terjemahannya, dengan harapan salafiyin bisa kembali bersatu, dengan harapan tidak ada lagi tempat dan kesempatan bagi ahlul fitan, an-nammamun, para pengadu domba yang yamshun bin namimah, berjalan ke sana kemari dengan penanya dan lisannya mengadu domba salafiyin. Atau orang-orang yang samma'una lil kadhib, samma'una lahum, orang-orang yang memang memberi kesempatan telinganya, pendengarannya untuk mendengarkan kebohongan-kebohongan, namimah-namimah, ghibah dan penjatuhan kehormatan secara terbuka. Sekali lagi, secara terbuka melalui media-media sosial. Yaqra'uhu al-qasi wad-dani, ikut membaca orang-orang yang jauh dan dekat, salafiyin dan selain salafiyin. Intimidasi-intimidasi tersebut dilakukan dalam rangka menghalangi
tersebar luasnya audio Syekh Al-Bukhari. Ayuha as-salafiyun, ketahui pada setiap fitnah pasti terbagi menjadi dua hamba Allah. Yang pertama adalah al-muttabi'una lisyubuhati, orang-orang yang suka, senang mengikuti perkara-perkara yang samar-samar, yang syubhat-syubhat. Senang mencari dan mengikuti yang syubhat, yang masih belum jelas, masih belum valid, masih diragukan keabsahannya. Jenis yang kedua adalah al-muttabi'una lil muhkamat, orang-orang yang senang, cenderung mengikuti dalil-dalil, hujah-hujah, alasan-alasan yang muhkam, yang sudah pasti validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, kejelasan hukumnya juga demikian sangat terang. Jenis yang pertama adalah memang orang-orang yang ingin terus terjadinya fitnah. Itu yang Allah katakan di dalam ayatnya ketika menyebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran, dan berlaku juga ini untuk ahadits Rasulullah SAW, dan secara praktek juga penjelasan ahkam fatwa ulama, terbagi menjadi muhkamat dan al-mutasyabihat. Itu yang Allah katakan, wa anzalna 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab, dan telah kami turunkan kepadamu Alkitab, di antara ayat-ayatnya, di situ di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, wa ukharu mutasyabihat, dan di situ ada ayat-ayat atau dalil-dalil yang sifatnya masih mutasyabihah. Kemudian Allah bagi sikap hamba-hamba Allah, sikap manusia. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Sementara orang-orang, ini jenis pertama, yang di dalam hatinya ada penyakit penyimpangan, penyakit kecondongan kepada kebatilan, fayattabi'un ma tasyabaha min, cenderung dan suka mengikuti yang mutasyabihat, yang syubhat-syubhat, dari berbagai keterangan atau dalil tersebut. Kenapa? Ibtigha'al fitnah, dalam rangka atau mencari fitnah. Memang nggak senang kalau fitnah itu berhenti. Sumpah dia, nggak ada kerjaan dia kalau fitnah itu atau api fitnah itu padam. Sakit hati dan sedih dia kalau melihat umat ini, salafiyin ini bersatu. Ini jenis yang pertama. A'adhani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah melindungi ana dan antum dan semua salafiyin ahli sunnah dari penyakit ini. Sesuatu yang sifatnya belum pasti digambarkan sebagai suatu perkara yang pasti. Sesuatu yang sudah datang pasti tidak ditampilkan secara utuh. Sesuatu yang jelas-jelas valid tidak disuguhkan kepada umat sebagai sebuah berita dan hukum yang valid.
Senangnya itu yang samar-samar dan gelap-gelap, remang-remang. Sehingga sebagian orang kebingungan dalam kondisi seperti itu. Kondisi yang memungkinkan mereka melakukan talbisul haqqi bil batil. Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Orang melihat, iya benar ya. Mereka memberikan data ini. Datanya benar satu. Tapi 100 data pengiring, 100 data pendamping, bohong. Sebagian orang melihat, iya benar ya. Ada datanya, ada buktinya. Dicampur adukkan. Sebagian lain, dalam upayanya mempertahankan suasana itu tetap kabur, samar dan remang-remang, syubuhat, dengan cara menyembunyikan dalil, menyembunyikan bukti, menyembunyikan kebenaran. Itu yang Allah larang kita untuk mengikuti cara-cara al-Yahud. Kita dilarang oleh Allah. Semoga Allah melindungi kita dan semua salafin dari akhlak ini. Yaitu wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Fatwa ulama kalian campur adukkan dengan celotehan ghawaiyin. Jangan. Fatwa ulama yang sudah ditanya dan ditunggu-tunggu, kalian campur adukkan dengan selain penjelasan ulama. Wala taktumul haqqa, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu bahwa kebenaran itu yang sebenarnya ada dan seperti itu, tapi kalian tidak mau menyampaikannya, kalian menyembunyikannya. Ini semua adalah dalam rangka mengikuti al-mutasyabihat dan menyuguhkan kepada umat al-mutasyabihat. Sehingga umat yang berselisih tetap terus berselisih. Ayyuhal ikhwah, maka penting dalam setiap fitnah, liman yuridun najah, liman yuridu as-salamah, bagi orang yang menginginkan keselamatan dari fitnah, akidahnya, fitnah manhajnya, fitnah dalam dakwahnya, ikuti yang muhkamat. Apa yang muhkamat dalam fitnah kali ini? Yang muhkamat, satu, wasiat ulama pada 10 Rajab 1442 Hijriah. Yang difatwakan, dinasehatkan oleh 4 ulama kita, Al-Walid Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, Al-Walid Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala, dan Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dan juga Al-Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafizahullah ta'ala. Sebagaimana tadi malam sudah dijelaskan. Dan ditakkid, diperjelas, ditegaskan oleh Syekh Arafat menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu bersumber dari dahsyatnya upaya menjauhkan salafiyin dari wasiat tersebut. Menciptakan kebohongan-kebohongan. Ditanya, apakah memang ini benar datangnya dari para ulama, wasiat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Harith? Maka Syekh Arafat menyatakan, na'am, sahih, benar, itu datangnya dari ulama. Na'am, sahihah, fatwa itu benar datangnya dari ulama al-kibar. Jazahumullahu khairan wa hafizahum. Semoga Allah membalas kebaikan untuk para ulama tersebut dan menjaga mereka. Ini jawaban beliau. Yang muhkam yang kedua adalah audio Syekh Abdullah al-Bukhari. Muhkam dari sisi sejarah munculnya.
Antum sudah mendengar bagaimana sejarah munculnya audio Syekh. Muhkam itu langsung dikirim oleh Syekh Al-Bukhari kepada asatidzah. Muhkam karena itu fatwa dan berbagai keputusan beliau bersumber dari surat dan data-data yang dikirim oleh al-asatidzah hafizahumullah. Muhkam. Maka kembalilah kepada al-muhkamat. Tinggalkan al-ghawghaiyin. Ayyuhal ikhwah, di antara syubhat yang muncul dalam upaya menghalangi sampainya wasiat dan bimbingan ulama kepada salafiyin, menghalangi salafin untuk terikat dan terhubungkan kepada ulamanya adalah ucapan, bukankah al-asatidzah hafizahumullah pada tanggal 7 Syawal atau 2 hari setelah beliau menerima audio Syekh Al-Bukhari mengeluarkan sebuah bayan, mengeluarkan sebuah surat penjelasan yang berisi nasihat untuk salafiyin, yang berisi nasihat untuk salafiyin. Tidakkah cukup dengan bayan tersebut? Ini pertanyaannya atau ini syubhatnya. Tidakkah cukup dengan adanya bayan itu? Sebagian dari teman-teman hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, mengatakan enggak, kami cukup ini yang dari asatidzah saja. Ketika disodorkan, ini loh dari Syekh Al-Bukhari, ini loh wasiat ulama kibar, enggak, kami cukup dengan ini. Asatidzah lebih tahu. Asatidzah itu adalah duta-duta ulama. Cukup dengan bayan 7 Syawal. Maka kita mengatakan barakallahu fikum, ambillah fatwa itu dari sumbernya. Ambillah fatwa dan bimbingan, keputusan dan hukum dari orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertanya tentang urusan agama kita kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ambillah fatwa, bimbingan dan nasihat yang bersifat muhkam, yang datangnya dari para ulama, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu Allah letakkan bersama ulama kibar kalian. Keberkahan ilmu, keberkahan fatwa, keberkahan arahan dan bimbingan. Ambillah dari al-akabir. Akabir dari sisi ilmunya, dari sisi manhajnya, pengalamannya, termasuk juga umurnya. Jangan ambil dari al-asaghir. Karena ketika kita beralih kepada al-asaghir, meninggalkan al-akabir, disitulah kebinasaan kita. Al-asatidzah mengeluarkan bayan pada tanggal 7 Syawal atas nama kurang lebih 7 asatidzah. Di sana beliau mengatakan setelah alhamdulillahirabbil alamin telah sampai kepada kami bimbingan dalam kurung yang bersifat terbatas dari syekh kita, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Awal kami membaca ini sebelum kami mendengar adanya sebuah audio yang dikirimkan oleh Syekh Al-Bukhari kepada para asatidzah, kami menyangka bahwa bayan ini atau penjelasan ini
dari asatidzah, itulah isi daripada nasihat Asy-Syaikh Al-Bukhari secara lengkap. Maka atas dasar itu Ma'had Minhajul Athar menyambut dengan baik, dengan senang bayan daripada Al-Asatidzah tanggal 7 Syawal ini. Ikut menyebarluaskan. Karena memang sangkaan dan dugaan kami, bayan dengan berisi kurang lebih 5 poin ini, itulah nasihat Asy-Syaikh Al-Bukhari. Berjalan waktu lebih dari sebulan, seperti sudah diceritakan semalam, tiba-tiba kami mendapat berita dari Syekh Arafat dan kiriman audio agar segera disebarkan. Dari situ baru kami tahu hakikat sebenarnya daripada audio Syekh Abdullah Al-Bukhari. Setelah kami cermati isi al-bayan yang berisi kurang lebih 5 poin, kami tidak menemukan sejumlah nasihat penting, sederetan keputusan-keputusan berharga dari Syekh Abdullah Al-Bukhari yang apabila itu diresapi dan direnungi serta diamalkan dengan baik, insyaallah fitnah ini sudah selesai sejak waktu itu, dan salafin akan kembali bersatu, dan orang-orang yang masih menginginkan api fitnah ini terus menyala akan mati ditinggalkan oleh salafiyin. Perlu ada waktu khusus kita menjelaskan poin-poin apa saja fatwa dan keputusan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang mana saja yang belum ditampilkan dalam bayan Al-Asatidzah pada tanggal 7 Syawal. 2 hari setelah diterimanya audio Syekh Al-Bukhari. Sampai pada kurang lebih pertengahan bulan Dzulqa'dah, 1,5 bulan kurang lebih, ya. Kemudian kita mendapatkan audio itu, kita transkrip, kita terjemahkan, kita sebarkan sesuai dengan perintah dan permintaan dari Syekh Al-Bukhari sendiri. Di saat itu, pada tanggal 23 Dzulqa'dah atau 3 Juli 2021, Asatidzah mengeluarkan bayan yang ternyata seperti yang sebelumnya, hanya saja redaksinya dirubah. Minimalnya ada 2 di situ yang saya lihat. Entah apa yang mendorong beliau-beliau melakukan ini. Jadi setelah ada perintah dari Syekh Al-Bukhari, ada permintaan dari beliau untuk segera menyebarkan audio itu kepada salafiyin, apa adanya, lengkap. Tiba-tiba pada tanggal 23 Dzulqa'dah, hampir kurang lebih 1,5 bulan setelah bayan yang pertama tanggal 7 Syawal, Asatidzah mengulangi kembali penampilan pemostingan 5 poin tersebut. Hanya saja saya melihat ada beberapa yang dihapus, yaitu pertama kalimat dalam kurung yang bersifat terbatas. Bimbingan dalam kurung yang bersifat terbatas ini terhapuskan. Kemudian terhapuskan pula kalimat telah sampai kepada kami bimbingan dari Syekh kita, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Ini juga dihapus. Juga kita tidak tahu kita ini apa sebenarnya yang mendorong hal ini. Tetapi di waktu yang sama kita tidak melihat adanya upaya kesungguhan menyebarkan audio tersebut, menerjemahkannya, menjelaskannya kepada salafiyin, dan apa isi secara lengkap daripada audio tersebut. Keadaan ini semua mendorong saya pribadi khususnya untuk
menyampaikan amanat ulama, fatwa beliau-beliau yang harus segera diamalkan oleh kita semuanya. Kita semalam sudah mendapatkan faedah, sekaligus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala tentang bagaimana barakallahu fikum sikap tercela dari kebiasaan ahlul jahiliyah minal yahud khususnya. Yaitu beliau menjelaskan bahwa di antara manusia ini ada orang-orang yang meminta fatwa kepada ulama. Ketika fatwa atau jawaban ulama tersebut sesuai dengan kemauannya, dengan hawa nafsunya, diterima keputusan tersebut, fatwa tersebut. Tetapi kata Syekh Muqbil, ketika ternyata fatwa yang diminta tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya atau kemauannya dan hawa nafsunya, maka dia berpaling darinya. Wahadihi, kata beliau, sifatun min sifatil yahud. Ini adalah salah satu dari karakter, dari berbagai karakter tercela kaum Yahudi. InsyaAllah semua salafin tidak melakukan hal ini. InsyaAllah teman-teman kita dan juga asatidzah tidak menginginkan untuk jatuh dalam perbuatan ini. Semoga Allah menjaga beliau-beliau semuanya. Ayyuhal ikhwah, untuk mengetahui apa saja yang belum didapati pada Bayan al-Asatidzah 7 Syawal dan kemudian diulangi pada tanggal 23 Dzulqa'dah atau 1,5 bulan kemudian, apa yang belum didapati di sana dari berbagai fatwa Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala membutuhkan waktu dan majlis secara khusus untuknya. Tetapi setidaknya dari sini kita sudah mengetahui sejumlah atau sederetan alasan kenapa penting bagi salafin untuk mengetahui keberadaan audio ini, apa isinya, apa saja keputusannya. InsyaAllah kita akan adakan pada majlis-majlis berikutnya beberapa keterangan tersebut. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah nasihat buat saya dan semua salafiyin. Nasihat buat saya dan semua salafiyin. Sebuah faidah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terkait ayat ke-41 dari surat Al-Maidah. Ayat ini sebenarnya menceritakan tentang akhlak tercela dari kaum Yahudi yang kita sebenarnya semua dilarang untuk jatuh kepada perbuatan tersebut. Kita membacakan ini dalam rangka untuk mengambil pelajaran dan harapan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Ayat ini ayat yang cukup panjang. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhib samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yaqulun in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tauhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladhina lam yuridillahu
ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Di antara yang penting untuk dipetik dari penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah adalah beliau mengatakan tentang qauluhu ta'ala wa minal ladzina hadu ay al-yahud, dan di antara orang-orang Yahudi sama'una lil kadzib sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka, orang-orang yang senang ya, mustajibun kata Syekh, ay mustajibuna wa muqalliduna li ru'asaihim al-mabni amruhum 'ala al-kidzabi aw 'ala al-kadhibi wad-dhalali wal-ghayyi. Apa arti sama'una lil kadzib dan sama'un liqaumin akharina lam ya'tuka? Kata Syekh As-Sa'di, yaitu orang-orang yang cenderung mengikuti, menjawab dan bertaklid kepada pimpinan-pimpinan mereka yang kondisi mereka berdiri di atas kedustaan dan kesesatan serta penyimpangan. Wa haula ar-ru'asa al-muttaba'un atau al-matbu'un, dan tokoh-tokoh tadi yang diikuti belum mendatangimu, masih belum datang menemui Rasul alaihi salatu wassalam. Bal a'radu anka, bahkan mereka berpaling darimu. Wa farihu bima indahum minal batil, berpaling dari Rasul, tidak mau mendengarkan keputusan Nabi, nasihat Nabi, apa yang akan Nabi sampaikan, berpaling mereka. Dan farihu bima indahum minal batil, senang, bergembira ya, dengan kebatilan yang ada pada mereka. Justru senang dengan kebatilan yang ada pada mereka. Gembira. Wa huwa tahriful kalim an mawadhi'ihi. Apa kebatilan yang ada pada mereka? Yaitu menyelewengkan, melakukan tahrif, perubahan-perubahan ya, terhadap dalil-dalil, terhadap ayat-ayat Allah. Melakukan tahrif, penambahan, pengurangan, penyelewengan ya. Setelah dalil-dalil tersebut, bimbingan-bimbingan tersebut diletakkan pada tempatnya. Ai jalaba ma'anin lil alfaz ma aradaha Allah wala qasadaha. Mereka mendatangkan makna-makna untuk bimbingan-bimbingan tersebut, lafaz-lafaz, nas-nas dalil, makna-makna yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diinginkannya. Kenapa? Li'idlalil al-khalqi, dalam rangka menyesatkan umat manusia ini, walidaf'il haqqi, dalam rangka menolak kebenaran. Fahaula al-munqadun lid-du'ati ila ad-dhalal al-muttabi'ina lil muhal alladzina ya'tuna bikulli kadhibin la uqula lahum wala himam. Mereka orang-orang yang selalu mentaati para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan dan cenderung mengikuti perkara-perkara yang mustahil. Mereka orang-orang yang datang dengan berbagai kedustaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akal. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kemauan yang baik. Fala tubali aidan idza lam yattabi'uk, maka jangan kau hiraukan lagi mereka ya, jika mereka sudah tidak mau lagi mengikutimu. Li'annahum fi ghayatin naqs, karena mereka berada pada puncak kekurangan. Wan naqis la yu'balahu wa la yubali bih. Seorang yang memiliki kekurangan akidahnya, manhajnya dan seterusnya tidak boleh dipedulikan. Berikutnya, yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa in lam tu'tauhu fahdharu. Mereka berkata, jika kalian diberi, yakni oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jawaban, bimbingan, dalil yang sesuai dengan yang kalian maukan, ikuti. Ambil itu bimbingannya, keterangan-keterangan yang disampaikannya. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Kalau ternyata dia Muhammad itu tidak mendatangkan kepadamu sesuatu bimbingan, dalil yang sesuai dengan kemauan kalian, tinggalkan. Waspadai dia. Maka Syekh Sa'di mengatakan, hadza qauluhum 'inda muhakamatihim ilaika. Ini adalah ucapan statement-statement mereka ketika mereka berusaha meminta keputusan hukum kepadamu. Yahud datang kepada Nabi meminta jawaban, meminta bimbingan, meminta fatwa. Tetapi ini yang diucapkan oleh mereka. La qasda lahum illa ittiba'il hawa. Mereka enggak punya keinginan kecuali untuk mengikuti hawa nafsu, mengikuti kepentingan-kepentingannya. Yaqulu ba'dhum li ba'dhin. Sebagian mereka Yahudi mengatakan, membisikkan, mempengaruhi teman-temannya, in hakama lakum Muhammad bihadzal hukm alladhi yuwafiq ahwa'akum faqbalu hukmah. Jika Muhammad memberikan hukum seperti ini yang sesuai dengan kemauan kalian, maka terimalah hukum tersebut. Wa in lam yahkum lakum bihi fahdharu an tutabi'uhu ala dzalik. Kalau ternyata Muhammad tidak memberikan hukum seperti itu yang sesuai dengan kemauan kalian, maka waspada kalian, jangan sampai mengikuti orang ini atas keputusannya yang tidak sesuai dengan kemauan kalian. Wahada, kata Syekh Sa'di, fitnatun wattiba'un ma tahwal anfus. Ini adalah fitnah dan sikap mengikuti apa yang sesuai dengan kemauan hawa nafsu. Kemudian Syekh melanjutkan, As-Sa'di rahimahullah menjelaskan qauluhu ta'ala, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menimpakan fitnah kepadanya, sungguh engkau wahai Muhammad tidak memiliki kekuasa apapun menolak hal itu. Tidak mampu, tidak memiliki apapun kamu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolak apa yang Allah inginkan fitnah menimpa mereka. Kaqauli ta'ala, ini seperti sama dengan firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah siapa saja yang kau cintai, tetapi dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian tentang ayat ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak Allah kehendaki untuk Allah mensucikan kolbu-kolbu mereka, hati-hati mereka. Syekh Sa'di berkata, falidzalika sadara minhum ma sadar. Oleh karena itu, karena Allah memang tidak mau mensucikan hatinya, membersihkan dari penyakit fitnah, dari penyakit mengikuti hawa nafsu, muncul dari mereka sikap-sikap yang telah muncul seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Mau mengambil kebimbingan, mau mengambil keputusan apabila sesuai dengan kemauannya, apabila tidak sesuai, tolak, tinggalkan, dan seterusnya. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, fadalla dzalika ala anna man kana maqsuduhu bittahakum ila al-hukm asy-syar'i ittiba'a hawahu wa annahu in hakama aw hukima lahu radi wa in lam yuhkam lahu sakhita fa inna dzalika min adam taharati qalbihi. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa barang siapa yang niatnya ketika dia mencari hukum, mencari bimbingan, mencari arahan atau fatwa kepada hukum syar'i, maksud dan tujuannya adalah mengikuti hududun nafs, mengikuti kepentingan pribadi hawa nafsu, dan bahwasanya ketika hukum itu ternyata diberikan sesuai dengan yang mereka maukan, mereka ridha, mereka senang, mereka gembira. Dan apabila kenyataannya hukum yang diberikan,
fatwa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang mereka maukan, sakhita, marah mereka. Fa inna dzalika min adam taharati qalbihi. Sesungguhnya hal itu menunjukkan tentang tidak adanya kebersihan dan kesucian hatinya. Kama anna man hakama wa tahakama ila syar'i wa radiya bih wafaqa hawahu aw khalafahu fa innahu min taharatil qalbi. Sebaliknya, sebagaimana seorang yang berusaha berhukum kepada hukum syariat, dia ridha dengan hukum tersebut, baik sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak sesuai. Sesungguhnya itu menunjukkan kebersihan atau kesucian kalbu. Wa dalla ala anna taharatal qalbi sababun likulli khair. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebersihan hati adalah sebab yang dengannya sampai kepada seluruh kebaikan, segala bentuk kebaikan. Wa huwa akbar da'in ila kulli qaulin rasyidin wa amalin sadidin. Dan itu kebersihan hati, kesucian hati dari penyakit hawa nafsu adalah sebagai motivator terbesar, pendorong terbesar untuk sampai kepada pernyataan yang terbimbing dan sikap yang terarah. Ayyuhal ikhwah, semoga Allah menjadikan kita dan seluruh salafiyin, seluruh saudara kita, al-asatidzah, sebagai bagian orang-orang yang Allah sucikan kalbunya dari penyakit hawa nafsu. Dan semoga Allah jauhkan ana dan antum semua salafiyin, para duat, para mudarrisin dan seluruh asatidzah dari penyakit kalbu, penyakit hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu yang berbicara, hawa nafsu yang ada di depan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan yang dituruti, diikuti, dan akhirnya Allah sesatkan dia di atas ilmu. Yang pertama, di atas ilmu Allah, yang Allah telah mengetahui bahwa orang tersebut tetap akan mengikuti hawa nafsunya walaupun telah dinasehati, telah didatangkan dalil dan hujjah. Maka Allah sesatkan. Karena ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu telah mengetahuinya, Allah sesatkan dia. Yang kedua, Allah sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu, bukan orang jahil. Tahu yang hak, tahu yang batil. Dia sudah mendengar al-haq, dia sudah sampai kepadanya al-haq, dan dia sudah tahu yang batil. Allah sesatkan karena mengikuti hawa nafsu, menuruti kemauan, kepentingan-kepentingan pribadinya. Emosinya, gengsinya, sombongnya, sudah terlanjur, gak mungkin mundur, dan seterusnya. Semua itu hawa nafsu. Dan kata Allah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, Allah segel pendengarannya. Nasihat apapun, sekeras apapun suara tersebut sampai ke telinganya, dia seolah-olah tidak mendengar. Summun, seolah-olah dia tuli. Dan Allah segel kolbunya sehingga tidak bisa memahami. Perkaranya jelas, perkaranya wadih, muhkam, tapi dia gak bisa memahami dengan baik dan benar. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena marah, karena pernah tersinggung. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan di depan pandangan matanya hijab penghalang. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang seperti ini selain Allah? Kamu, Anda, siapa? Ulama pun tidak bisa, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah katakan siapa yang bisa memberi hidayah kepadanya? Tidakkah mereka mau berpikir? Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan,
Afatakunu anta alaihi wakila? Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadi wakil pemberi hidayah yang menjamin hidayah untuk orang tersebut yang mengikuti kemauan hududun nafs, mengikuti hawa nafsunya? Ayuhal ikhwah, ini perkara sangat penting. Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala dalam salah satu nasihatnya mengatakan, "Faya ikhwata, ihdharu al-furqata wa asbabaha." Wahai saudara-saudaraku, waspadailah perpecahan dan sebab-sebabnya. Wa min asbabiha, dan di antara sebab perpecahan, hududun nafs, mengikuti kepentingan-kepentingan pribadi. Wa taqdimu haqqin nafs ala haqqillahi wa haqqid da'wati ila Allah, dan mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan atau hak Allah dan hak dakwah. Kemudian beliau melanjutkan, fa wallahi inna hadza la bala, demi Allah sungguh ini benar-benar sebuah musibah. Wa arju an la yahsula min ahadin minkum asatidzah wa tullaban. Aku berharap jangan sampai hal ini terjadi, mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan hudud an-nafs di atas kepentingan dakwah. Jangan sampai hari ini terjadi menimpa baik kepada kalian wahai para asatidzah ataupun para talabatil ilmi. Semoga Allah melindungi saya dan antum sekali lagi semuanya dan seluruh salafiyin dan juga al-asatidzah dari mengikuti hududun nafs dalam bersikap, dalam menghadapi berbagai perkara dakwah ini. Dan semoga Allah menyatukan salafiyin, menyatukan al-asatidzah semuanya. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya, sebagaimana insyaallah akan diumumkan oleh panitia biidznillah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu